Waringin Timur menargetkan pendapatan asli daerah atau PAB sebesar 425,8 miliar dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD murni tahun anggaran 2025. Target tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah yang digelar pada Selasa 27 Mei 2025 di Aquarius Boutique Hotel. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati saat mengawali rapat tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat pajak, dan masyarakat dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, pajak dan retribusi merupakan sumber utama PAD yang sangat vital bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Disampaikannya, optimalisasi pajak dan retribusi perlu didukung strategis inovatif, pemanfaatan teknologi informasi, percepatan digitalisasi, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena itu diharapkan melalui pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kebijakan pajak dan retribusi, program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Irawati menguraikan target PAD tahun 2025 terdiri dari pajak daerah 245,87 miliar rupiah, retribusi daerah 18,20 miliar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 11,27 miliar rupiah, dan lain-lain PAD yang sah 150,44 miliar rupiah. Ini Pak, terkait kegiatan ini Pak. Ya, kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kegiatan ini kami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Waringin Timur dengan seluruh OPD pemungut retribusi daerah. Karena sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang 1 tahun 2022 maupun Perda kita, Perda 1 2024 ini mengamanahkan untuk peningkatan optimalisasi pajak daerah itu melalui beberapa sektor pajak dan retribusi. Nah, sampai dengan hari ini kami juga melakukan evaluasi terhadap perda itu. Jadi kegiatan hari ini kami rapat koordinasi dengan OPD pemungut dan juga kami mengundang seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah karena terkait dengan evaluasi perda. Nah, evaluasi perda ini sangat penting sekali karena begitu surat hasil evaluasi diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, waktunya hanya 15 hari untuk penetapan. Nah, oleh sebab itu melalui rapat koordinasi ini dengan seluruh OPD pemungut, masing-masing dapat mengevaluasi pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2024. Karena kemarin begitu kita sudah selesai perdanya, kita sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, dievaluasi oleh dua kementerian itu, dan kita juga mengevaluasi pelaksanaan yang sudah berjalan. Apakah ada aturan yang bertabrakan dengan aturan di atasnya? Ya, alhamdulillah dari informasi yang disampaikan tadi, kita tidak ada regulasi yang bertabrakan dengan aturan di atasnya terkait Perda nomor 1 tahun 2024. Terus yang kedua terkait dengan tarif. Nah, kepada OPD pemungut retribusi, apakah ada tarif yang terlalu tinggi yang sudah kita tetapkan, keberatan masyarakat, ini yang akan kita evaluasi dan kita lakukan perbaikan di perda ini nanti berdasarkan hasil juga dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Karena misalkan dari Kementerian Keuangan itu ada salah satu tarif yang terlalu tinggi. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi, kita lakukan penyesuaian tarif dengan kondisi masyarakat kita di Kabupaten Waringin Timur. Ini tujuan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, demikian juga dengan kabupaten kota yang kami undang, sehingga juga kita bersinergi antara regulasi antar daerah. Karena kita sama-sama punya kewajiban dengan Bapenda Provinsi terkait dengan option pajak kendaraan bermotor, PKB dan BPNKB, dan juga option MBLB. Karena kalau option PKB, begini disampaikan oleh Direktur Pendapatan tadi, bahwa ini tidak hanya tugas dari provinsi saja, tetapi ini juga merupakan tugas dari daerah. Karena sudah pendapatannya tidak berupa DBH lagi. Kalau dulu kita DBH,
bermotor dulu ke provinsi. Kalau sekarang kita bayar pajak kendaraan bermotor langsung terpisah untuk provinsi dan kabupaten. Sehingga setiap hari orang bayar pajak kami rekon, setiap hari itu juga masuk ke Kasda. Dan kewajiban daerah untuk membantu bekerja sama dengan provinsi dalam rangka optimalisasi pajak daerah khususnya option PKB dan BPNKB. Nah, ini sudah kami lakukan dengan teman-teman Bapenda OPT, Bapenda Provinsi dan Satlantas untuk melakukan sosialisasi. Jadi permintaan Pak Bupati itu namanya bukan razia, tetapi sosialisasi untuk pajak kendaraan bermotor dan ketertiban dan keamanan keselamatan berkendara. Nah, ini sosialisasinya di lapangan yang kami lakukan dengan teman-teman dari Bapenda Provinsi, dari Lantas maupun Jasa Raja. Nah, itu untuk PKB. Nah, juga ada option BLB. Nah, option BLB di samping pemungutan untuk kita daerah Kabupaten Kota Timur juga ada kewajiban wajib pajak untuk membayar ke provinsi. Nah, inilah rapat koordinasi kita hari ini. Kami mengundang juga Bapenda Provinsi untuk bersinergi. Karena juga ada beberapa pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten yang berlokasi yang sama. Contoh misalkan di kebun atau di perusahaan swasta lainnya itu ada air tanah maupun air permukaan. Apakah pengguna ini WP ini menggunakan air tanah atau air permukaan. Nah, demikian juga dengan pendataannya, baik itu pendataan untuk penggunaan air tadi, air tanah maupun air permukaan, dan juga pendataan langsung untuk kendaraan bermotor. Ini yang kami lakukan bersama-sama dengan Bapenda Provinsi. Nah, dengan kabupaten kota lainnya demikian juga, karena di daerah-daerah itu pasti ada di Palangkaraya pasti ada plat Kotim, kan? Ya bayarnya tetap, uangnya tetap ke Kotim kalau platnya masih F. Nah, demikian juga apakah dia di Gunung Mas sana platnya plat Kotim, tetap duitnya masuk ke Kotim bayarnya. Nah, ini yang kita koordinasikan dengan OPD Bapenda se-Kalimantan Tengah. Artinya di kita memang sudah berjalan kegiatan itu, sudah terlihat penerimaan dari Kobar plat Kotim berapa, dari Suluyan berapa, itu sudah terhimpun untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan secara nyata untuk mendongkrak PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan.